Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bapak dosen, selamat siang untuk teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Dorten Au dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mulai melakukan video dari Sosiologi Terapan, tugas UAS dengan judul Isu Rumah Sakit Mengcovidkan Pasien. Pertama, di sini rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, penunjang medik, dan layanan keperawatan. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold. Adanya pernyataan atau tanggapan yang tak disertai fakta, bukti atau tidak terbukti kebenarannya dapat membangun persepsi keliru atau menggiring opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan. Persepsi keliru dan opini ini dapat menghasilkan misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19. Adapun rumah sakit yang mengcovidkan pasien dianggap menimbulkan stigma dan pengaruh luar biasa pada menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Hal tersebut dapat meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan tenaga kesehatan antara melawan COVID-19 dan tudingan banyak mafia dari rumah sakit, mengcovidkan pasien, dan stigma negatif masyarakat. Banyak sekali berita di media sosial yang beredar kabar adanya masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena COVID-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit. Tetapi sesungguhnya keluarga tersebut terkena penyakit lain. Yang kedua, isu mengenai rumah sakit mengcovidkan pasien. Isu mengenai rumah sakit yang dituding mengcovidkan pasien yang oleh Ganjar soal isu COVID-19 mengatakan bahwa jika ada yang tidak benar dapat dilaporkan, di mana yang oleh Ganjar adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Dia juga memberitahukan kepada staf kepresiden yang dinamakan oleh Muldoko membahas mengenai definisi kematian pasien virus corona atau COVID-19. Dunia kesehatan di Indonesia dikagetkan dengan viralnya pemberitaan tentang pelayanan pasien COVID-19 yang memberikan persepsi seolah-olah rumah sakit mengcovidkan pasien. Ada pendapat yang beredar bahwa rumah sakit mendapat keuntungan finansial dari pelayanan tersebut. Berita ini memberikan reaksi yang bermacam-macam, terutama dari kalangan medis dan rumah sakit, termasuk dengan keluarga. Dalam pernyataan publik dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI yang ditandatangani oleh Ketua Umum PERSI yang dinamakan oleh Kusjoro Adi Purjonto pada tanggal 4 Oktober 2020 lalu, dunia medis Indonesia kecewa dan berduka kenapa tidak pada saat ini rumah sakit kerepotan dalam melayani dan merawat pasien COVID-19, dan kapan berakhirnya penyakit seperti ini, ditambahkan lagi adanya berita yang menyesatkan seperti ini. Bagaimana sebenarnya rumah sakit berupaya mendukung pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, khususnya di Sumatera Barat, mampu memperlihatkan pelayanan yang boleh dikatakan
baik, walaupun sebenarnya tidak ada rumah sakit yang siap dalam melalui pelayanan ini. Namun, adanya edukasi sudah sangat masif dijalankan, tetapi ada kelompok masyarakat yang tidak menerima ketika keluarganya dinyatakan diduga COVID-19 oleh dokter. Di sini juga ada tudingan banyak mafia dari rumah sakit yang mengcovidkan pasien dan stigma negatif masyarakat seperti keluarga pasien diminta tanda tangan kalau pasien kena COVID. Yang kedua, rumah sakit memberi sejumlah uang kepada keluarga. Rumah sakit juga mengcovidkan pasien padahal belum tentu dia itu terkena COVID-19. Adanya mafia dari rumah sakit. Ganjar pun menegaskan bahwa untuk Rumah Sakit Jawa Tengah sudah berkomitmen harus adanya surat dokter yang jelas terkait penyakit pasien. Hal ini juga sudah dipastikan sebelum Muldoko datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 2020. Ganjar pun menegaskan jika ada kecurigaan rumah sakit mengcovidkan pasien, lebih baik melaporkan salah satunya ke kanal lapor milik Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang sama pun, Ganjar mengatakan isu soal pemanfaatan status pasien COVID-19 untuk mencari keuntungan dan sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut harus adanya perbaikan, termasuk tidak terjadi dugaan COVID-19 tersebut. Adanya pernyataan atau tanggapan yang tak disertai fakta, bukti atau tidak terbukti kebenarannya, membangun perspektif keliru atau menggiring, serta opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan. Persepsi keliru dan opini ini menghasilkan misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut dalam analisis ini dapat menggunakan model Rocipi. Yang pertama tentang rule atau peraturan. Faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi hanya dalam satu peraturan dan di dalam peraturan itu mempunyai undang-undang yang terkait. Yang pertama, peraturan mengenai COVID-19 yang oleh pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Yang kedua, adanya rumah sakit yang memegang teguh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang berikut analisis tentang opportunity atau kesempatan. Faktor lingkungan dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan yang sama pun Ganjar mengatakan isu soal pemanfaatan status pasien COVID-19 untuk mencari keuntungan yang sangat meresahkan masyarakat. Yang kedua, adapun dalam kesempatan tersebut bahwa Muldoko mengatakan bahwa isu-isu rumah sakit mengcovidkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat. Berikut mengenai kapasiti atau kemampuan. Dalam kemampuan yang dimaksudkan di sini yaitu adanya bias kognitif yang mana menjelaskan perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Berarti kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Contohnya dalam kasus tersebut adanya penilaian dari masyarakat mengenai COVID-19 serta keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah. Berikut communication atau komunikasi. Faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah apakah sudah memadai atau belum untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Tujuan utama komunikasi adalah untuk memperoleh informasi, menyampaikan komunikasi, dan saling berinteraksi. Yang berikut mengenai interest atau kepentingan.
Kepentingan yang dimaksud di sini di mana mengenai kasus yang mengatakan bahwa yang mengcovidkan pasien merupakan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang dilakukan oleh para rezim kesehatan. Mungkin yang dimaksud masyarakat bahwa yang mengcovidkan pasien itu karena adanya kepentingan oleh rezim kesehatan. Adanya COVID ini, banyak masyarakat yang berpikir bahwa adanya dominasi kepentingan. Salah satu contoh yang diambil di sini yaitu di mana pada masa pandemi pemerintah membuat aturan seperti mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker dan social distancing serta pembatalan sosial. Berikut mengenai proses bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau mematuhi peraturan, tidak akan mematuhi terhadap perundang-undangan. Proses di sini bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mematuhi segala peraturan yang telah diselenggarakan bersama. Yang berikut mengenai ideologi. Ideologi yang dimaksud di sini ialah adanya keyakinan serta paham dari pemerintah untuk masyarakat, di mana di tengah pandemi ini kita meyakini bahwa masyarakat berpersepsi mengenai isu yang menyatakan adanya rumah sakit yang mengcovidkan pasien serta bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan rumor-rumor terhadap masyarakat. Di sini sehubungan dengan kembali maraknya pemberitaan yang mengiring persepsi dan opini publik seolah-olah rumah sakit mengcovidkan pasien, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PIRSI sangat perlu menyampaikan tanggapan dan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, PIRSI berkomitmen dan senantiasa mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 maupun pasien umum yang membutuhkan. Yang kedua, PIRSI melalui rumah sakit anggotanya secara penuh kesadaran memenuhi tanggung jawab untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat melalui kesehatan baik pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, rumah sakit memegang teguh dan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan pihak yang berwenang. Sekian pemaparan kerja luas dari saya. Terima kasih.